Saat ini salah satu usaha yang atau hobi yang ya tidak terlalu terimbas itu ya burung perkutut ini termasuk salah satu yang stabil lah, walaupun pada saat sekarang ini. Sobat Agri, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pecinta burung perkutut, Pak Aan Krisnawan ya Pak ya? Iya, Mbak. Beliau merupakan salah satu pilot juga nih di salah satu maskapai penerbangan Indonesia. Iya. Dan saat ini mengisi kesibukannya di masa pandemi dengan memelihara burung perkutut. Iya. Pak, kira-kira sudah berapa lama nih memelihara burung perkutut ini? Iya, Mbak. Saya memelihara burung perkutut ini sudah kurang lebih 3 tahun. Ya. Jadi waktu itu awalnya saya memelihara burung ocehan atau burung kicau, kan. Terus karena burung ocehan atau burung kicau itu perawatannya agak rumit ya, dan pakannya terutama ya. Karena ocehan itu kan makannya binatang, umumnya itu binatang, jadi seperti jangkrik, ulet juga bermacam-macam, ada ulet Hongkong, ada ulet Jerman, ada ulet bambu, ada kroto, ada belalang. Yang hidup itu kan binatang yang hidup ini harus juga dipelihara, jadi lebih ribet ya, lebih rumit lah. Akhirnya ada teman saya ngajak saya waktu itu ke salah satu peternak besar di Jakarta, dan di sana saya tertarik karena salah satu sebabnya, alasannya adalah pakannya yang lebih sederhana, karena lebih simpel gitu ya Pak ya? Karena biji-bijian makannya gitu. Jadi saya mencoba untuk memelihara, dan sekarang saya ternak perkutut ini. Nah, perkutut ini kan jenisnya banyak nih Pak. Kalau yang difokusin sama Pak Aan sendiri lebih ke jenis apa? Iya, saya sekarang fokus ke perkutut Bangkok aja, Mbak. Ya, perkutut Bangkok yang saya fokuskan adalah untuk saya dengar untuk rumahan, dan targetnya adalah untuk lomba. Selain itu juga untuk pemuliaan, dalam arti untuk diternak gitu, untuk menghasilkan perkutut yang berkualitas gitu, Mbak. Nah, sebenarnya perkutut sendiri banyak jenisnya, artinya kalau menurut yang orang-orang bicarakan itu ada perkutut lokal, terutama umumnya lokal Jawa ya. Nah, itu yang mitosnya katanya pembawa keberuntungan juga nih kalau pelihara macam-macam perkutut tuh. tersebut. Iya, itu macam-macam tuh, membawa keberuntungan, dan namanya juga macam-macam namanya. Saya juga kurang paham kalau perkutut lokal itu. Jadi itu lain lagi gitu. Jadi perkutut lokal. Ada lagi juga perkutut yang jenisnya itu di Sumbawa atau perkutut Australia. Itu alisnya berwarna kuning. Nah, itu unik banget ya berarti ya. Itu lain lagi. Tapi masih satu jenis, cuman beda tipe gitu. Ini kalau aku lihat awalnya dari hobi, suka sama burung perkutut gitu kan, ngisi waktu luang, di lain sebagai pilot pesawat terbang juga gitu kan. Ini tapi udah lumayan banyak banget nih Pak perkutut Bangkoknya. Kira-kira ada berapa banyak di kediamannya nih? Iya, waktu itu saya berawal dari, saya punya ocehan itu 6 ekor, kemudian saya jual, saya tukarkan dengan 3 pasang perkutut Bangkok itu. Saya coba pelihara dan saya coba ternak, dan sekarang hasilnya sudah kurang lebih totalnya sekitar 200 ekor. Nah, itu sebagian juga saya jual, sebagian saya pakai sendiri, dalam artian saya pelihara untuk pengembangan kandang saya selanjutnya. Tapi tidak membuka kemungkinan kalau misalnya ada rekan-rekan atau teman yang berminat, ya saya jual asal cocok. Berarti dari hobi ini akan menjadi lebih serius untuk jadi bisnis kalau prospeknya bagus ya Pak ya? Iya, betul. Karena saat ini salah satu usaha yang atau hobi yang ya tidak terlalu terimbas itu ya burung perkutut ini termasuk salah satu yang stabil lah, walaupun pada saat sekarang ini. Nah, kalau kita lihat dari jenis burung perkutut Bangkok kan terkenal dengan suaranya, kicauannya gitu kan. Iya.
gimana sih cara kita untuk bisa memberikan atau mendapatkan burung perkutut dengan kualitas suara yang bagus nih gitu? Ya, sebenarnya kita bisa mendapatkan calon atau burung perkutut yang bagus tuh ya satu dari pengalaman ya Mbak, kita mendengarkan anakannya burung perkutut. Jadi pada saat masih piik atau masih muda itu di bawah 3 bulan ya. Loloh itu kali ya? Iya, sesudah. Kalau loloh kan belum Okay. bunyi ya. Kalau loloh itu baru netes ya. Nah itu umurnya biasanya sekitar 2 bulan sampai 4 bulan lah itu bisa kita dengarkan suaranya masih halus gitu. Karena faktor vokalnya itu kalau yang berkualitas itu memang beda. Jadi hanya kuping yang udah terlatih lah kurang lebih yang bisa membedakan kayak gitu. Jadi ada baiknya sering-seringlah bermain ke peternak gitu ya, main ke peternak-peternak, belajar di sana. Pasti para peternak itu dengan senang hati terbuka untuk ngajarin. Jadi tipe-tipe suara apa yang nantinya tuh akan diharapkan bisa menjadi konten. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk para pemula nih, kita bisa tahu ini nih jenis burung yang bagus nih kualitasnya, atau ini yang kurang bagus, nanti walaupun udah 7 bulan ke atas kayaknya suaranya juga tetap jelek gitu. Kita bisa ngebedain nggak sih dari bentuk fisiknya atau apanya gitu Pak? Ya kurang lebih kalau secara umum fisiknya bisa ya. Jadi dari secara umum ya yang jelas harus sehat dan tidak cacat ya, itu secara umum. Secara detailnya ya misalnya dari bentuk kepala misalnya kan. Kepalanya tuh umumnya yang dicari itu kan bentuknya umumnya seperti itu apa namanya buah pinang, jadi agak lonjong gitu ya. Itu kurang lebih. Terus paruhnya juga kokoh besar gitu, kelihatan kuat tapi tidak terlalu panjang. Lehernya juga dilihat lehernya jenjang gitu kan, dadanya bidang, terus tidak terlalu gemuk, jadi bentuknya atletis lah. Warnanya mempengaruhi nggak? Warnanya biasanya kalau perkutut jantan yang sehat dan apa tuh kuat gitu ya, yang segar gitu kan, warnanya tuh cerah gitu kan, mengkilat gitu kan, punggungnya juga agak bungkuk gitu. Jadi kelihatan lah bulu-bulunya juga jelas, tajam, buntutnya juga panjang, jadi lebih cengkraman, kakinya juga kelihatan kokoh gitu ya. Itu ciri-ciri umumnya nanti dari fisik ya. Kalau dari suara kan ya tentu saja kita dengarkan suaranya. Nah, setiap orang kan punya apa namanya keinginan, atau masing-masing orang itu kan beda-beda karakteristik atau beda-beda apa istilahnya, beda-beda ininya. Oh saya senengnya suaranya Seleranya beda-beda ya orang ya. Selera. Suaranya kicauan yang kayak begini, kayak begitu gitu betul, kan. kurang lebih gitu. Iya. Nah kalau misalnya antara jantan dan betina, itu suara katanya bagusan lebih ke jantan ya Pak ya? Iya, betul. Kalau di burung kan rata-rata emang yang dominan itu jantan ya, yang bunyinya bagus ya, dominan. Tapi bukan berarti si betina juga tidak bagus. Ada betina yang bagus, tapi itu sangat jarang, hanya beberapa ada. Nah kira-kira nih dari hampir sekitar 200 burung perkutut bangkok ya di sini Pak. Udah ada yang pernah ikut kontes dan menang nggak nih? Yang ikut sudah ada beberapa ikut, tapi untuk menang ya ada menang, tapi bukan juara satu. karena di sini untuk tingkat saya, kelas saya belum berhasil untuk meraih juara satu, tapi saya udah pernah yang juaranya sekitar 12, 15 gitu. Karena untuk bersaing di 10 besar itu terus terang berat dari sisi burung perkutut, karena saingannya juga berat. Kurang lebih di tanah air itu ada 4.000 peternak. Ternyata pecintanya juga banyak banget nih ya. Luar biasa gitu. Banyak ya. Kemudian juga modalnya yang berat juga. Kalau menginginkan apa namanya burung yang berkualitas gitu kan, modalnya juga harus kuat. Nah sementara ini saya masih menengah lah, belum ke atas. Kalau kita bicara soal modalnya kuat, nah katanya burung perkutut tuh bahkan ada yang sampai harganya 150 juta nih. Yang Sobat Agri juga pasti penasaran kayak gimana sih yang 150 juta gitu. Dan
sebenarnya range harganya tuh dari berapa sampai berapa? Mungkin kan bagi pemula nih pecinta burung penasaran juga dan pengen ngerawat juga gitu. Burung perkutut memang range-nya bervariasi ya. Untuk pemula biasanya para peternak itu menjual pada kisaran harga 250.000 itu umumnya, tapi itu tingkat tentunya suara dan iramanya standar. Dan sedangkan untuk kualitas misalnya untuk ternak itu lain lagi, ada lagi range-nya itu sekitar 1 juta ternak. Sedangkan untuk lomba itu minimal ya, paling nggak disarankan ya sekitar 3 juta ke atas harganya. Karena nanti setelah perawatan gitu, terus latihan itu nanti bisa diharapkan bisa naik. Sedangkan untuk burung yang harganya bisa ratusan, puluhan, ratusan juta itu ya tentunya sudah melalui proses yang Panjang nggak juga mudah ya. dan panjang ya, karena latihan dan latihan rata-rata tiap minggu sekali atau 2 kali itu sudah memakan waktu kan, makan waktu sendiri, proses perawatan. Jadi makanya kalau harganya mahal itu ya wajar saya kira, dan burung-burung yang bisa juara itu kan hanya 1, 2, 3 ekor burung aja gitu, karena mentalnya juga beda gitu Mbak. Jadi saya kira kalau dihargai yang fantastis itu ya wajar lah gitu. Wajar banget ya. Nah kalau kita lihat kan hobi orang tuh kalau udah hobi suka banget rela lah mengeluarkan uang berapapun. Pak Aan kira-kira bergabung dengan komunitas nggak sih, atau melihat rekan yang pokoknya harus beli nih yang 150 juta, ada nggak sih yang rela ngeluarin duit segitu gitu untuk beli burung perkutut idola mereka lah? Ada Mbak, ada. Jadi ada seperti waktu itu ada yang apa namanya lomba di Taman Mini ya, lomba di Taman Mini, kemudian juga lomba di BSD, burungnya juara. Nah itu ada rekan-rekan yang berminat, kemudian mendekati, ya itu harganya fantastis itu juga Mbak. Akhirnya burungnya deal, terus diboyong ke ternaknya dia. Dan itu juga sering kejadian seperti itu. Jadi di lapangan itu memang bisa dilihat kualitas burungnya seperti apa, mentalnya seperti apa, bekerja seperti apa burungnya di lapangan, mengeluarkan suara terbaiknya sehingga untuk memikat para penggemar burung yang lain untuk membeli atau memiliki burung-burung yang berkualitas itu. Jadi memang ya disitulah, di tempat lomba itulah kita bisa melihat kualitas, dan kalau mau mencari burung yang bagus ya di situ, paling nggak standar burung untuk lomba ada di situ. Apaan, kasih dong tips-tips nih buat pemula yang pengen mencoba untuk memelihara burung perkutut, atau mungkin juga mereka berniat untuk dari hobi akhirnya bikin peternakan jadi ladang bisnis gitu. Awal mulanya tips-tipsnya apa nih? Tips untuk memulai perkutut ya gimana ya, sama suka dulu. Banyaklah mengunjungi peternak gitu ya, mainlah ke peternak A, B, C gitu ya, meluangkan waktu 1 jam 2 jam. Jadi jangan langsung beli aja ya, tapi harus kita jalan-jalan dulu nih, ngeliat berbagai macam jenis perkutut ya. Sebaiknya gitu, jadi ibaratnya cari info dulu lah ya, cari informasi dulu lah. Kira-kira dia seleranya seperti apa sih yang dia pengen? Apakah dia pengen perkutut hanya untuk di rumah aja? Apakah perkutut untuk selanjutnya akan diternak? Atau perkutut yang memang dia konsentrasi untuk saya mau beli memang buat kontes? Nah sebaiknya ya itu tadi, berkunjunglah ke peternak itu, main gitu kan, 1 jam 2 jam, luangkan waktu ngobrol gitu kan, minta saran, pengalaman gitu kan, berbagi pengalaman. Nah dari situ nanti bisa dilihat atau bisa dicari sehingga membuat keputusan, oke, saya dengan kemampuan saya budgetnya berapa gitu kan, kira-kira saya memutuskan untuk membeli perkutut atau memulai perkutut ini untuk rumahan atau untuk ternak gitu. Jadi dari situ baru bisa dilihat nih gitu, tips-tips merawatnya juga. Nah kalau untuk pakan sendiri gimana nih untuk burung perkutut Bangkok ya Pak ya? Gitu. Sulit nggak sih atau gampang banget gitu? Burung perkutut Bangkok itu sebenarnya makannya sederhana ya, millet. Jadi millet ada millet merah, millet putih, ada juawa.
laut, ada lagi ketan hitam. Beberapa rekan-rekan juga menambahkan pakannya berupa gabah yang halus, itu gabah Lampung, gabah halus. Terus ada lagi yang menambahkan misalnya kenari seed, gitu kan. Nah, permasalahannya saat ini millet itu harganya agak tinggi. Lagi lumayan nih ya Pak ya. Iya. Itu dia. Tapi kita bisa ngelihat nggak kondisi burung perkutut yang kita pelihara nih, oh kayaknya lagi terserang penyakit atau apa, tanda-tandanya tuh seperti apa gitu? Iya bisa Mbak, tentunya bisa seperti burung yang lain, seperti binatang peliharaan yang lain. Saya kira kalau burung perkutut yang kurang sehat tuh kelihatan apa namanya loyo gitu ya, tidak malas bergerak gitu kan, diem, terus dia biasanya diem di pojokan, terus bulunya itu seperti kalau orang Jawa tuh mekrok, jadi ngembang gitu loh bulunya. Justru kalau mengembang itu berarti pasti ada sesuatu, dia pasti kurang sehat. Biasanya kalau ngembang itu dia itu bulunya mengembang itu kurang sehat, biasanya cacingan. Kalau itu bisa kita lihat lagi dari kotorannya. Kalau kotorannya cair gitu biasanya ya ada masalah di pencernaan, mungkin makanannya kotor. Jadi perlu kita rawat, kita pindahkan ke tempat yang hangat lah, jangan di kandang misalnya. Jadi cara mengatasinya dipindahin dulu, dan kandang juga harus dalam kondisi bersih ya. Iya. Nah ngomong-ngomong soal kandang, ini tipe-tipenya tuh beda-beda nggak sih Pak? Dari yang mulai lolo, terus dia beranjak 3 bulan, 6 bulan, katanya kan kerekannya aja beda, ada yang gantungan, ada yang setengah kerek sampai paling atas di senior ya, paling tinggi gitu. Kalau kandang ternak sih, saya kandang ternak di rumah saya karena rumah saya halamannya terbatas ya. Kandang ternak saya kandang ternak minimalis Mbak. Jadi ukurannya kira-kira kalau yang ideal kan ya, idealnya panjangnya itu kira-kira 180 cm. Panjang, tingginya juga 180, lebarnya 60 cm kira-kira, itu yang ideal. Tapi karena di tempat saya lahannya terbatas, itu saya bagi. Jadi saya hanya panjangnya saya bikin 80 cm, tingginya 70, lebarnya 50. Jadi saya bisa mendapatkan beberapa kandang ternak. Sedangkan untuk kandang perawatan misalnya, kita perhatikan bahwa burungnya di kandang ternak sudah netes gitu ya, sudah netes, terus sudah umur misalnya 7 hari, terus induknya kelihatan nggak mau ngeloloh. Kita tahu induknya nggak mau ngeloloh itu bagaimana? Kita tahu kalau si anaknya ini, si piyiknya ini jatuh, biasanya jatuh dia. Oh ini berarti piyiknya ini kelaparan. Kenapa? Kelaparan, dia nyari induknya tapi induknya nggak mau ngeloloh. Harus kita pindahin ke kandang yang perawatan, kandang yang lebih kecil lagi. Biasanya kandang perawatan itu ada di dalam rumah ya, dan kita sediakan lampu karena itu kan masih bayi gitu, kira-kira gitu. Biasanya kalau beternak kan suka harus tepat waktu nih biar bagus juga produksinya gitu kan. Katanya di pecinta burung juga ada istilah babysitter nih gitu. Bisa dijelasin nggak sih Pak buat ke Sobat Agri nih yang penasaran gitu, biar produksinya juga bagus ketika beternak nanti? Iya, betul. Ada juga sistemnya babysitter. Jadi yaitu tadi kalau misalnya kita lihat piikannya atau anakannya jatuh, kita pindahin sebagai ke babysitternya. Biasanya kita pakai itu puter ya. Puter itu adalah babysitter untuk perkutut pada umumnya, karena sangat baik karena mereka kuat dalam mengelola piikan. Itu kita pakai puter. Tapi harus ada triknya juga, harus ada tahu caranya. Dalam artian si puter ini juga sama-sama baru saja menetaskan anaknya. Jadi kadang-kadang kita kondisikan. Jadi kita beri puternya telur. Nah, setelah 14 hari dia merasa bahwa telurnya ini pada saatnya netes. Nah, begitu 14 hari kita beri anak perkutut. Jadi si puternya ini merasa ini anak telur saya sudah netes, jadi dia akan mau. Kalau untuk kebiasaan mandinya nih, perkutut itu biasanya seminggu sekali nggak sih Pak? Tapi ada juga katanya yang seminggu sampai 2-3 kali. Nah, proses adaptasinya ini seperti apa gitu, biar dia juga kayaknya nggak cepat terganggu dengan lingkungan sekitar, ada orang-orang baru yang ngelihat jadi diem gitu kan.
Kalau perawatan biasanya ya normal seminggu sekali dimandikan gitu kan. Tapi tergantung cuaca. Misalnya kan kalau cuacanya mendung, mendingan nggak usah gitu. Jadi nggak usah dimandikan lah. Karena perkutut ini burung yang suka panas. Jadi pada cuaca panas lah dia akan berbunyi, ngoceh atau apa namanya kalau di perkutut. Karena di perkutut itu lebih suka, orang lebih sering bilangnya manggung. Manggung. Kalau proses untuk memandikan sendiri biasanya untuk burung untuk di rumah ya, untuk penyenggaran di rumah itu seminggu sekali. Demikian juga untuk burung yang untuk kontes seminggu sekali. Tapi untuk burung yang untuk diternak itu tergantung kondisi burungnya. Kita lihat misalnya sudah 2 bulan gitu atau 3 bulan, nah itu sekali kita mandikan dua-duanya, jantan betinanya. Jadi supaya kondisinya dia kembali lagi segar, bugar lagi gitu ya. Kita harapkan seperti itu. Menarik banyak. Pak, kalau memancing untuk burung perkutut ini berkicau tuh ada pancingannya nggak sih? Atau memang kalau yang udah bagus, udah dewasa, dia akan berkicau sendiri dengan suara merdunya gitu? Biasanya memang burung perkutut itu bisa kita pancing aja pakai kalau sekarang pakai handphone gitu ya. Pakai video gitu ya, Pak? Pakai video gitu. Pakai handphone bisa. Tapi kalau burungnya banyak ini kan sudah saling bunyi, jadi saling saut-sautan. Nah, di situ kelihatan kalau yang paling bunyinya paling banyak itu kan tentunya dia yang paling dominan ya. Dia yang paling berani lah. Gitu. Di situ yang kelihatan mentalnya paling berani. Jadi sebenarnya bisa kita pancing dengan burung-burung perkutut yang lain juga. Cukup. Ya, Pak An, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Tadi banyak banget info soal tips merawat burung perkutut dan di sini lebih spesifiknya adalah burung perkutut Bangkok ya, yang sudah ada ikut beberapa kontes juga. Ya, Sobat Agri, itu tadi wawancara saya bersama Pak An. Dan bagi kamu yang mungkin juga pelihara burung atau peternakan hewan lainnya, bisa info ke kami di sariagri.id. Saya Dara Endah dan see you next episode.